ketentuan coba kita diskusi di nomor 1 Pak, pasal 8. Karena itu komite berdasar undang-undang yang sudah ada. Kegiatan kemah sekretaris udara bagaimana karakter bangsa dan cinta tanah air. Tidak ada itu di dalam BOS, tidak ada di dalam RAKS, tetapi program itu ada tiba-tiba muncul. Nah, hal-hal seperti itu yang membuat kadang-kadang kami kebingungan. Tidak kita ikutkan anak kita, ini program penting diikutkan, anggarannya tidak ada. Nah, saya berharap nanti saat rapat semua bisa berjalan dengan lancar. Kepala sekolah wajib hadir memaparkan RAKS-nya. Yang kedua, setelah kami paparkan, maka RAKS itu kami serahkan kepada komite untuk dimusyawarahkan kepada orang tua. Saya ingin meluruskan, RAKS yang ditandatangani komite hanya RAKS perubahan. RAKS BOS dan BOPD tidak ditandatangani oleh ketua komite. Karena BOS dan BOPD itu RAKS-nya sudah berdasarkan juknis dan program. Tuh, jadi jangan salah persepsi nih. Saya masih mendengar, saya nggak tahu Pak tentang RAKS BOS, kelihatannya harus tahu. RAKS-nya memang hanya oleh kepala sekolah dan Pak Citi. Karena memang online ini Pak. Nah, itu saja barangkali tambahannya. Nah, harapan kami, selambat-lambatnya Sabtu depan kita bisa melaksanakan rapat komite selambat-lambatnya sampai kita menyiapkan ke PRU, kemudian ke Permen, kemudian PRU lagi, ke PRU lagi. Pada dasarnya peran serta masyarakat di dalam pembiayaan pendidikan. Jadi ini ranah komite, saya tidak lari ke yang lain, Bapak Ibu. Peran serta masyarakat dalam pembiayaan pendidikan. Adapun pembiayaan pendidikan dari masyarakat itu yang dulunya mungkin satu-satunya yang ada seragam komite. Bagus ini. Asli komite asli. Komite dari mana ini Pak nih? Bagus. Oh, Sukatani. Harusnya semua dapat ginian nih. Dan kita ikuti bersama. Pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Ketua MKKS, kemudian paparan oleh forum komite, tanya jawab. Pada intinya kami berharap dari pertemuan ini menghasilkan satu kesepakatan, satu kesimpulan oleh seluruh ketua-ketua komite terkait dengan apakah akan melakukan rapat komite dengan orang tua di satuan pendidikan masing-masing. Kalau memang disepakati iya, tentu teknis dan prosedurnya serta waktu harus disepakati supaya tidak memunculkan reaksi yang negatif di kalangan orang tua. Terima kasih. Masalahnya kita ini dikelola oleh provinsi. Konon katanya seperti itu di Bapeda. Kami juga sudah ke sana, sudah ke Bapeda, sudah kalau kata bahasa orang Bekasi sudah ke Polotot, Pak. Kita orang Bekasi, lahir di Bekasi, tanahnya karena orang Bekasi, limbahnya yang menerima orang Bekasi. Masa anaknya nggak boleh dapat CSR? Ini sudah Pak. Sebelum ini kita sudah pernah merancang bahwa CSR itu akan diberikan kepada hukum. CSR itu akan diberikan kepada hukum. Saya sampaikan bahwa waktu itu cuma masih pamadasar ya. CSR akan diberikan kepada hukum. Bagaimana waktu itu forum komite membuat badan hukum. Jadi forum komite membuat badan hukum agar CSR bisa terrealisasi lewat forum komite. Apapun usulannya sekolah masing-masing. Contoh begini, contoh ya. Di Cikarang Utara ini ada pabrik yang besar PSW
Limbahnya itu sampai ke cabang Bungil. Sampai ke cabang Bungil. Ada 3 sekolah SMA SMK yang dilewati. Cikarang Utara 1, Sukakarya, cabang Bungil sampai 4 berarti. Karangbahagia, Sukakarya sampai cabang Bungil. Di samping sekolah swasta. Yang mereka berikan hanya kepada siswa-siswi anak-anak yang SD dan SMP. Karena SMA SMK dikelola oleh provinsi. Terakhir ketika saya kemarin menghadap Bupati dan Bapeda dan hadir juga ke Pebayuran, berdasarkan peraturan dan Bapeda menyatakan itu boleh diberikan kepada SMA dan SMK. Hanya saja prosedurnya diberikan kepada yang berbadan hukum. Jadi kita wajib membuatnya badan hukum karena diberikannya langsung kepada orang tua. Pada orang tua. Tidak ke sekolah. Tidak ke sekolah, diberikan pada siswa maksudnya, kepada anak-anak. Pada anak-anak. Sementara anak di Kabupaten Bekasi dibantu oleh BOPD. BOPD-nya yang 145.000. Awal BOPD 145.000 kami di Pebayuran, Pak. Ini mundur 2 tahun yang lalu. Kita dapat dari Pemda Bekasi waktu itu, Pak, 200.000 per siswa per bulan. BKK ya, bantuan keuangan khusus. Ketika hari kelola ke provinsi kita dapat 145. Bagaimana mencukupi yang 200 dari 145 ke 200? Sehingga kami komite di Pebayuran itu 55.000-nya dibantu oleh. Saya mau bertanya ini Pak. Oh maaf, kenapa nih Pak? Saya tidak bertanya tapi bertanya. Saya mau diskusi begini, Pak MKS, Pak Ketua Forum. Kita mungkin sudah 2 kali Pak rapat seperti ini ya Pak ya. Yang pertama, kenapa? Saya juga terkadang berpikir, waduh Pak KCD tidak hadir. Kita was-was juga di Pak MKS. Karena begini Pak, rapat kemarin kita yang PP 44 tahun 22 sudah jelaskan Pak. Saya rasa ini maaf, hanya perselisihannya sedikit dengan 97 tahun 2022. Di sini kita ada sumbangan, sama saja. Saya berpikir tadinya sih begini Pak, hanya memberikan masukan. Coba sekali-kali ketika rapat, panggil apa bagian hukum tertentu agar kita bisa memfasilitasi apa yang kita sampaikan itu ternyata benar adanya Pak. Karena jangan seperti kayak kemarin Pak, kita sudah sepakat, tahu-tahu ketika ada opini masyarakat, rapat ditunda dulu karena dari kepala dinas provinsi menyatakan bla bla bla. Mudah-mudahan ini tidak terjadi Pak. Saya berpikir sekali-kali cobalah Pak ketika rapat minimal Pak, kita tidak seberapa lah hadirkan Pak dari maaf sedikit kayak di kabupaten, misalkan dari pengadilan negeri atau tipikor gitu Pak. Sekali-kali kita ingin diskusi Pak. Ini masukan saja, kalau tidak dijawab tidak masalah apa-apa. Kemudian izin maaf, kami diskusi juga di pasal 8 Pak Ketua, coba kita diskusi di nomor 1 Pak, pasal 8. Karena itu komite berdasar undang-undang yang sudah ada. Kita lihat hanya ketua, sekretaris, bendara, bagaimana untuk bawahnya Pak, sedikit saja. Itu saja mungkin Pak pertanyaan kami. Saya ini Beliau Terpilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.